Chapter 2221-2230. Saya mengerti. Yu Yunxi mengangguk sedikit, dia bisa membuatmu bergerak ketika dia tidak melepaskan benang bawahnya. Pesonanya benar-benar hebat. Ketika dia mendengar berita kematianmu, dia memuntahkan darahnya dan menghancurkan hatinya. Itu menunjukkan betapa dia mencintaimu. Kamu, apa yang akan kamu lakukan kali ini? Tan Yun berpikir dan berkata, jelaskan padanya bahwa kita tidak seperti yang dia bayangkan. Sehat, Yu Yunxi menganggukkan kepalanya, jangan khawatir. Denganku, kesalahpahaman bisa diselesaikan. Waktu berlalu. 20 tahun telah berlalu. Di penghujung jam, matahari terbenam di barat. Di ujung timur Laut Shizu Senyu, ada hamparan laut biru yang luas. Laut ini adalah wilayah laut terbesar di wilayah ilahi Shizu, Laut Ilahi Shizu. Berdengung. Ketika kehampaan berguncang, sebuah senzu berlayar di atas laut dan menuju ke kedalaman. Di senzu, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. Pemuda itu berambut putih dan terlihat tampan. Dia adalah Tan Yun. Wanita itu berusia sekitar 28 tahun. Dia ramping dan bergerak. Siapa lagi dia? Namun, saat ini, Tan Yun, Yu Yunxi dan Yi Rong terlihat berbeda. Karena mereka meminum pil pingguan dingin terbaik 20.000 tahun yang lalu, tidak ada yang bisa melihat wajah asli mereka. Apakah itu datang? Yu Yunxi tersenyum. Cepat, Tan Yun berkata, dengan kecepatan sensu, dalam 20 hari lagi, kita akan mencapai Tianmen Sendao di tengah wilayah laut, di mana gerbang gunung Tianmen Sengong berada. Dalam 20 hari berikutnya, Yu Yunxi sering menemukan bahwa Tan Yun linglung. Setelah mencapai langit di atas Tianmen Sendao, Yu Yunxi bertanya, ada apa denganmu? Tidak ada, hanya memikirkan sesuatu. Tan Yun menjawab, saya tidak tahu apakah api racun jantung yang kuat di tubuh Zixi telah dihilangkan. Saat ini, pikiran Tan Yun muncul dengan adegan ketika Fang Zixi berada dalam bahaya di Istana Putri Ketujuh karena hati dan racunnya yang ganas. Dalam gambar adalah kamar tamu Yu Yunxi. Fang Zixi memeluk Tan Yun dengan keras dan memukul punggung Tan Yun dengan kedua tinjunya, kenapa kau berbohong padaku? Kamu tidak mati di penjara api kuno, tapi kamu merahasiakannya dariku. Kenapa? Kenapa? Zixi, aku minta maaf, aku punya kesulitan. Kamu tahu, di hatiku, kamu bukan hanya murid di istanaku, tapi juga temanku. Saya tahu. Karena kamu tahu, kamu seharusnya tidak menipuku. Fang Zixi dipenuhi dengan air mata dan menunjukkan warna keluhan di wajahnya. Maafkan saya, Tan Yun berkata dengan tulus, kamu tidak tahu bahwa Chu Xiaotian dan Kepala 9 Sulong ingin membunuhku ketika mereka berada di penjara api kuno. Aku hanya bisa berpura-pura mati dan meninggalkan kuil Tianmen untuk sementara. Mengingat ini, telinga Tan Yun berlama-lama. Ketika Fang Zixi meninggalkan rumah Putri Ketujuh dan kembali ke kuil Tianmen, dia berkata pada dirinya sendiri, Tan Yun, jaga dirimu baik-baik. Jangan lupa, aku menunggumu. Setelah pikirannya terputus, mata Tan Yun menunjukkan ekspresi saling merindukan. Dalam hati Tan Yun, Zixi terasa berbeda dengan Xin Bingxuan. Dia yakin bahwa dia menyukai Xin Bingxuan, tetapi dia tidak yakin apakah perasaan pihak lain menyukai Zixi atau perasaan seorang teman dekat. Yu Yunxi di satu sisi bisa melihat bahwa Tan Yun tidak tulus. Karena Tan Yun tidak ingin mengatakannya, dia tidak bertanya lagi. Dalam sekejap, Tan Yun mengemudikan senzu, membuat keturunan vertikal cepat dari lautan awan, dan mendarat di Gunung Suci di kedalaman pegunungan, Gunung Suci Tianmen. Di monumen yang menjulang tinggi, ada 4 karakter besar, kuil Tianmen. 2 tetua, siapa yang kamu cari di istana kami? Ketika 2 murid luar yang menjaga gerbang gunung menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat alam Tan Yun di senzu, salah satu dari mereka berkata dengan hormat. Saya, Xiao Yun, adalah teman lama dari orang bijak tertinggi di wilayah Bintang 4 Seni. Tolong beritahu saya. Tan Yun berhenti di senzu dan berkata. Baik Tuan, sebentar. Setelah murid eksternal mengatakan sesuatu, dia mengeluarkan sebuah token dan berkata pada token,
tolong beritahu Master Senior tahu wilayah bintang seni bela diri keempat Kun dan minta teman lama Xiao Yun untuk menemukannya. Setelah itu, murid luar itu membungkuk kepada Tan Yun dan berkata, Tuan, tunggu sebentar. Sesaat kemudian, kuil Tianmen, 4 domain bintang seni, 4 seni tanah terapung dan 4 kuil seni. Seorang murid inti berjalan dengan hormat ke dalam kuil, membungkuk kepada Dao Kun dan berkata, orang bijak tertinggi, ada seorang pemuda berambut putih di depan gerbang gunung yang menyebut dirinya Xiao Yun dan mengaku sebagai teman lamamu. Bisakah kamu melihatnya? Xiao Yun. Dao Kun menggelengkan alis putihnya, membelai kepalanya yang botak seperti lampu yang terang, dan diam-diam berkata, Xiao Yun, Xiao Zhang, Tan Yun, ini Tan Yun kembali. Memikirkan hal ini, Dao Kun berkata, beritahu para murid di luar gerbang gunung untuk mengundang Xiao Yun masuk. Malam tiba. Wosh. Di malam yang berkabut, 2 bayangan sisa menukik turun dari udara kosong dan terbang ke 4 kuil seni, berubah menjadi Tan Yun, Yu Yun dan Si. Ledakan. Dengan gelombang Dao Kun. Yuner, kenapa kamu kembali? Dao Kun berkata, tersenyum pada Yu Yun Si dan bertanya, siapa dia? Tan Yun berkata, dia adalah Yun Si. Ini 7 putri, kata Dao Kun sambil tersenyum. Yu Yun Si tersenyum. Setelah menyapa, Tan Yun buru-buru bertanya, orang bijak tertinggi, tolong beritahu saya jika saya memiliki sesuatu yang tidak diketahui. Katamu, kata Dao Kun. Tan Yun bertanya, karena orang yang kamu kirim telah menemukan istriku, mengapa kamu tidak membawanya kembali? Dao Kun menghela nafas dan berkata, Yuner, sebenarnya, istrimu Sen Subing meminta seseorang untuk membawakan surat. Subing berkata, aku akan memberikannya padamu jika kamu ingin menanyakan alasannya. Dengan itu, Dao Kun memutar tangan kanannya. Tan Yun buru-buru membuka amplop itu, tetapi melihat ada garis-garis tulisan tangan yang indah di amplop itu. Mengandalkan tulisan tangannya, Tan Yun menyimpulkan bahwa surat ini memang ditulis oleh Sen Subing. Tapi lihat di atas. Suami, saudara perempuan saya dan saya sangat senang mendengar kabar dari Anda. Aku tahu kamu memiliki banyak keraguan, termasuk siapa pria yang secara paksa mengambil jubahku yang berwarna-warni di dunia surgawi Hongmeng. Suamiku, pria ini bukan orang lain, tetapi Tuan Dongzu Shenzong, Fuchasu. Dongzu Shenzong sangat kuat dan merupakan yang pertama dari banyak kekuatan di Dongzu Sensu. Suamiku, meskipun saudara perempuanku dan aku terjebak di Dongzu Shenzong, Fuchasu tidak mempermalukan kami. Suamiku, jangan-jangan khawatir tentang kami. Kami baik-baik saja. Jangan datang tanpa kekuatan yang kuat. Jangan khawatir, aku akan merawat saudara perempuanku dengan baik dan menunggumu menjemput kami. Istri, Subing. Setelah membaca surat itu, Tan Yun terlihat sangat bermartabat. Ada apa dengan Yuner? Dao Kun bertanya. Tan Yun menyerahkan surat itu kepada Dao Kun. Setelah melihatnya, Dao Kun tidak mengerti, Yuner, dari isi surat itu, Subing, mereka tidak berbahaya. Mengapa kamu terlihat begitu bermartabat? Tan Yun Ruo berpikir, orang bijak tertinggi, Anda mengirim orang, tetapi Anda melihat Subing dengan mata kepala sendiri. Ya, saya melihat mereka tinggal di tepi danau Dewa Dongsu. Meskipun mereka terjebak, Sekte Dewa Dongsu tidak terlalu mempermalukan mereka. Mendengar pidato itu, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, surat ini tidak sejalan dengan akal sehat. Tidak sesuai dengan akal sehat. Dao Kun bingung. Biar ku lihat. Yu Yunsi mengambil surat itu dari tangan Dao Kun dan meliriknya dengan cepat. Ada sedikit pencerahan di matanya yang indah, aku tahu mengapa itu tidak sesuai dengan akal sehat. Oh, Dao Kun berkata, saya ingin mendengarnya secara detail. Yu Yunsi dengan ringan membuka giginya dan berspekulasi, Tan Yun memberitahuku tentang Subing dibawa pergi dengan paksa. Menghitung waktu, sudah lebih dari 100.000 tahun. Dia pasti sangat merindukan Tan Yun jika dia sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Jika saya adalah dia, ketika saya mengetahui bahwa Tan Yun sedang mencari beritanya sendiri, saya akan mengungkapkan pikiran saya tentang Tan Yun dalam surat itu.
Tapi tidak ada kalimat dalam surat ini dari awal sampai akhir. Beberapa hanya menyuruh Tan Yun untuk tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ini tidak sejalan dengan surat yang ditulis oleh seorang istri yang sangat mencintai suaminya. Mendengar pidato itu, Dao Kun mengerutkan kening dan mengerutkan kening. 7 putri berarti surat ini bukan dari Su Bing. Tidak mungkin. Orang yang membawa balasan, tapi orang kepercayaan lama, tidak akan pernah menipunya. Saya tidak mengatakan surat ini tidak ditulis oleh Su Bing, kata Yu Yunxi. Apa maksudmu? Dao Kun bertanya. Yu Yunxi berpikir sejenak dan berkata, berdiri dalam posisi seorang wanita, saya berani berspekulasi bahwa Su Bing pasti takut akan bahaya Tan Yun dalam mencari dirinya sendiri, jadi dia berkata bahwa jika kekuatannya rendah, jangan cari dia. Alasan mengapa Su Bing tidak pernah menyebutkan kehilangan Tan Yun dalam surat ini adalah karena dia mengubur kehilangannya untuk Tan Yun di lubuk hatinya dan tidak ingin Tan Yun melihatnya kehilangan dirinya sendiri, yang membuat Tan Yun tidak sabar menunggu untuk menemukannya. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa Fu Chasu memiliki tujuan lain untuk menjebak Su Bing. Untuk tujuan apa, saya tidak tahu. Tentu saja itu penting. Yu Yunxi memandang Tan Yun dan berkata, nyawa mereka benar-benar tidak dalam bahaya. Dan aku juga percaya bahwa Su Bing dapat menangani keselamatan mereka sendiri. Ketika kamu kuat, pergi untuk menjemput mereka dan pergi. Jadi Tan Yun, kamu harus menanggungnya sekarang. Jangan impulsif. Kamu harus meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin, dan kemudian pergi ke wilayah ilahi Dongsu. Mendengarkan kata-kata Yu Yunxi, Tan Yun cukup setuju. 7 putri benar-benar halus dan cerdas. Dao Kun memeluk tinjunya dan berkata, aku mengagumimu. Kamu sangat terkesan. Dao Kun memandang Tan Yun dan menghibur, Yuner, jangan terlalu mengkhawatirkan mereka. Seperti yang dikatakan ke-7 putri, sangat penting bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu. Yah, aku akan. Tan Yun berkata dengan tegas. Kemudian, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, oh, omong-omong, apakah kakak bela diri Miao sudah kembali? Aku sudah kembali untuk waktu yang lama. Dao Kun berkata, tetapi ketika gadis itu kembali, dia tampak seperti seseorang berhutang sesuatu padanya. Ketika lelaki tua itu bertanya padanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Tan Yun secara alami tahu bahwa Miao Qingqing marah karena dirinya sendiri. Jadi, bagaimana kabar Bing Xuan? Tan Yun merasa bersalah saat bertanya. Oh, omong-omong, jika kamu tidak menyebut Bing Xuan, aku hampir melupakan lelaki tua itu. Dia pergi kepadamu dengan Qingqing. Akibatnya, dia kembali dari Shizuzu Chao sendirian sebelumnya. Bing Xuan dibesarkan oleh lelaki tua itu. Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dia terus tertawa, tetapi aku dapat melihat bahwa dia khawatir dan tersenyum dengan enggan. Tan Yun menunjukkan sentuhan permintaan maaf di matanya. Jangan khawatir, ada beberapa kesalahpahaman antara aku dan Bing Xuan. Aku akan menjelaskannya padanya. Aku berjanji akan memberimu es Xuan yang bahagia besok. Kata Dao Kun sambil tersenyum. Jika dia menunjukkan, Yuner, aku lega memilikimu. Yuner, tidak nyaman bagi lelaki tua itu untuk bertanya lebih banyak tentang kalian anak muda, tetapi kalian tahu betapa berisiknya gadis ini kadang-kadang. Tan Yun mengangguk dan berkata dia mengerti. Lalu dia bertanya, Zixi, apakah dia baik-baik saja? Baiklah, baiklah. Dao Kun berkata dengan penuh semangat, api racun jantung yang kuat dari kepala istana telah sepenuhnya dimusnahkan hanya 3 bulan yang lalu. Yuner, terima kasih padamu, dan pemimpin istana berulang kali memberitahuku untuk memberitahunya sesegera mungkin jika kamu kembali suatu hari nanti. Yuner, pergilah bersama Bing Xuan. Aku akan memberitahu kepala istana berita kepulanganmu. Kemudian, ketika Dao Kun hendak pergi sambil tersenyum, Tan Yun berkata, jangan pergi. Aku ingin mengejutkan Zixi. Setelah pengumuman, setelah Tan Yun dan Dao Kun pergi, mereka membawa Yu Yunxi keluar dari kuil 4 seni, naik ke langit dan menghilang ke dalam malam. 2 jam kemudian, bintang-bintang jatuh ke langit dan bulan seperti kail. Di puncak gunung suci Tianqi, yang hijau dan indah, seorang wanita yang ditutupi dengan benang ungu berdiri dengan tenang.
Wanita itu mengenakan gaun ungu, tinggi dan cantik, dengan kulit seperti salju, bahu dipotong, pinggang polos ying-ying, air terjun seperti sutra hijau menggantung di bahunya. Meskipun kerudung ungu tipis menutupi wajahnya, dia hanya sepasang mata yang indah, yang mendebarkan. Baru saja, itu terlihat samar-samar di bawah sinar bulan, dan matanya dipenuhi air mata. Embusan angin meniup air mata di matanya, tetapi itu tidak bisa membubarkan mata sedih. Suara mendesing. Sinar cahaya biru, seperti meteor yang jatuh, berubah menjadi Miao Qingqing dalam gaun biru di puncak gunung suci Tianqi. Adik perempuan bela diri ke-9, aku tahu kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Miao Qing datang ke Xin Bingxuan dengan semangat yang jernih. Aku tidak melakukannya. Xin Bingxuan menyeka air mata dari sudut matanya, berbalik dengan dingin dan berjalan menuju paviliun. 9 saudara perempuan bela diri yang lebih muda, ada banyak pria di dunia. Pria seperti apa yang tidak dapat kamu temukan jika kamu suka? Mengapa? Karena Tan Yun. Tanpa menunggu Miao Qingqing berbicara, Xin Bingxuan mengambil langkah, tiba-tiba melihat ke belakang, menatap mata Miao Qingqing, menjadi semakin dingin. Saudari bela diri ke-8, akhirnya aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak ingin mendengar namanya, tidak pernah. Setelah itu, Xin Bingxuan terbang ke paviliun dan menutup pintu dengan keras. Saya, adik perempuan bela diri ke-9, aku akan kembali dulu. Jangan sedih. Ini benar-benar tidak layak untuk pria seperti Tan Yun yang menyukai yang baru dan membenci yang lama. Adik perempuan bela diri ke-9, suka atau tidak suka, aku mengatakannya karena aku memperlakukanmu sebagai saudara perempuan yang baik. Itu saja, aku akan kembali. Miao Qingqing berbalik dan hendak pergi. Dia mengerutkan kening, tetapi melihat 2 sinar cahaya meledak di langit malam. Saat berikutnya, dia berubah menjadi Tan Yun dan Yu Yunxi tidak jauh di depannya. Saat malam semakin larut, Tan Yun, Yu Yun dan Xi meringankan operasi kosmetik dan memulihkan penampilan normal mereka. Itu kamu. Miao Qingqing sangat marah saat melihat Yu Yunxi di samping Tan Yun. Miao Qingqing. Begitu Yu Yunxi membuka mulutnya, dia dipotong oleh Miao Qingqing yang marah. Diam, kamu roh rubah. Dalam menghadapi dimarahi oleh Miao Qingqing sebelumnya dan sekarang, Yu Yunxi juga marah. Miao Qingqing, kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak masuk akal. Miao Qingqing memandang Tan Yun dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak cukup untuk menyakiti saudara perempuanku yang ke-9? Sekarang aku datang ke Gunung Suci Tianqi berpasangan untuk menunjukkan siapa. Bukankah kamu hanya menaburkan garam pada luka adik perempuanku yang ke-9? Miao Qingqing, kamu sudah cukup. Wajah Tan Yun muram. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Kamu tidak mau memberitahuku, aku tidak peduli padamu. Miao Qingqing menatap Tan Yun dan menjadi semakin marah. Bingxuan, keluar dan dengarkan aku. Tan Yun mengambil satu langkah, melintasi ribuan kaki dan muncul di luar paviliun yang tertutup. Tan Yun, pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Suara acuh tak acuh Xin Bingxuan datang dari paviliun. Bingxuan, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tan Yun berkata dengan tulus. Ini benar-benar bukan apa yang saya pikirkan, tetapi saya melihat dengan mata kepala sendiri pada waktu itu. Bagaimana Anda berbicara dengan Kaisar Shizu di depan umum? Xin Bingxuan datang dari paviliun, dingin dan marah. Kamu bilang kamu menyukai 7 putri karena dia tidak takut hidup dan mati. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apalagi yang bisa Anda jelaskan? Setelah itu, suara Xin Bingxuan keluar lagi, tetapi kali ini adalah ejekan diri yang menyedihkan. Sebenarnya, jika Anda memikirkannya dengan cermat, Anda tidak salah. Lagi pula, aku menyukaimu. Itu hanya angan-anganku. Kamu tidak pernah mengungkapkan apapun kepadaku, kan? Dengan siapa kamu dan dengan siapa kamu ingin bersama? Apa yang harus saya katakan? Jadi Tan Yun, tolong jangan ganggu aku lagi. Kamu pergi. Saat ini, di lobi paviliun, setelah Xin Bingxuan selesai, mata Mei sudah dipenuhi air mata. Hatinya seperti pisau. Dia patah hati. Dia pernah meletakkan sosoknya, meletakkan harga dirinya dan bersedia menerima kenyataan bahwa Tan Yun memiliki begitu banyak keindahan, tetapi dia tidak bisa menerimanya.
Setelah Tan Yun meninggalkan kuil Tianmen, dia jatuh cinta pada Yu Yunxi dan bersedia mengambil risiko untuk merekrut kerabat untuknya. Setetes kristal jatuh dari matanya. Dia berkata dengan dingin, Tan Yun, mulai sekarang, kau dan aku. N2 Nyi. Bang. Tanpa menunggu kata, Jue, gerbang paviliun ditendang terbuka. Aku tidak mengizinkanmu mendengarkan penjelasanku, apalagi mengucapkan kata itu. Tan Yun melangkah ke paviliun dengan langkah besar dan menatap Sin Bingxuan dengan air mata di matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam. Langkah selanjutnya mengejutkan Miao Qingqing dan Yu Yunxi di luar paviliun. Tubuh halus Sin Bingxuan bergetar, dan air matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Suara mendesing. Tapi Tan Yun tiba-tiba melangkah maju dan mengambil langkah. Dengan tangannya yang sombong dan tegas, dia memeluk pinggang Sin Bingxuan, yang tidak bisa digenggam, dan tiba-tiba memeluknya. Tan Yun, kamu. Begitu Sin Bingxuan membuka mulutnya, dia menatap matanya yang indah, tetapi Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya di kerudung ungu. Pada saat dicium oleh Tan Yun, jantung Sin Bingxuan berdetak lebih cepat, pikirannya kosong, dan dia lupa untuk melawan. Setelah hanya 3 napas, Sin Bingxuan, yang telah tenang, tiba-tiba mendorong Tan Yun menjauh. Kamu adalah murid. Sin Bingxuan sangat marah sehingga tubuhnya yang halus gemetar, mengangkat tangan batu gioknya dan menariknya ke arah pipi Tan Yun. Tan Yun melangkah maju, membuka tangannya, memeluknya lagi, dan berkata dengan tulus, hatimu bagiku untuk memikirkan jalan raja sepanjang jalan. Mengapa tidak? Bingxuan, 7 putri adalah temanku. Marsekal Agung Kota Zuchaodong Shizu melamar Kaisar Shizu dan ingin dia menikahi putra sulungnya. Yunxi tidak mau. Jika dia menikahi Qikong, hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Dia bahkan akan bunuh diri dan kehilangan nyawanya. Jadi, untuk membantunya, saya bergabung dengan Bidao untuk merekrut kerabat. Bukan seperti yang Anda pikirkan. Benar-benar tidak. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Sin Bingxuan mengangkat tangan gioknya dan mulai gemetar. Dalam pelukan Tan Yun, dia gemetar dan mengangkat kepalanya, dan menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca, apakah kamu? Benar. Itu benar. Pada saat ini, Yu Yunxi menahan sedikit rasa sakit di hatinya, berjalan ke paviliun, memandang Sin Bingxuan dan berkata, Kakak Sin, jangan salah paham. Tan Yun dan aku tidak bersalah. Awalnya, ayah saya ingin saya menikah dengan Qikong. Saya tidak ingin menikah dengannya. Lalu, saya meminta bantuan Tan Yun. Setelah dia memenangkan gelar, kami terlibat dalam pertunangan palsu. Saudari Sin, saya bersumpah bahwa semua yang saya katakan adalah benar. Saya minta maaf karena telah membuat Anda salah paham dengan Tan Yun. Mendengar pidato itu, Sin Bingxuan, yang dipeluk Tan Yun, menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca, menunjukkan permintaan maaf yang mendalam. Miao Qingqing, yang baru saja memasuki paviliun, memandang Sin Bingxuan. Dia tersenyum sangat jelek. Baru kemudian dia tahu bahwa dia salah paham dengan orang lain. Yu Yunxi. Miao Qingqing berkata, maaf, saya salah paham. Tidak masalah. Karena ada kesalahpahaman, jelaskan saja dengan jelas. Yu Yunxi berkata, menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, kamu bicara dulu. Aku akan pergi jalan-jalan. Setelah itu, Yu Yunxi berbalik sambil tersenyum. Saat dia melangkah keluar dari paviliun, senyum di wajahnya menghilang. Dalam sekejap, air mata keluar dari matanya yang indah dan jatuh di wajahnya. Melihat pria yang dia sukai dan menggendong wanita lain, hatinya benar-benar sakit. Kesalahpahaman mereka telah terpecahkan. Aku seharusnya bahagia. Ya, aku seharusnya bahagia untuknya. Yuyun berbisik pada dirinya sendiri, menyeka air matanya dan berjalan menjauh dari paviliun selangkah demi selangkah di bawah sinar bulan. Yu Yunxi. Tiba-tiba, suara permintaan maaf datang dari belakang. Yu Yunxi menoleh ke belakang, tetapi melihat Miao Qingqing datang seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Ada apa? Yu Yunxi berbisik. Maaf, aku menyakitimu dengan berbicara sebelumnya. Miao Qingqing berkata, saya tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Anda memiliki banyak orang dewasa. Bisakah Anda memaafkan saya?
Jika kamu bisa memperbaiki kesalahanmu, aku akan memaafkanmu. Yu Yunxi Yingying tersenyum. Terima kasih banyak. Miao Qingqing melangkah maju, meraih tangan Yu Yunxi dan berkata, Yunxi, jangan ganggu Tan Yun dan Bing Xuan. Ayo pergi dan duduk bersamaku. Biarkan aku melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah dan memberimu permintaan maaf yang baik. Yu Yunxi tahu bahwa Miao Qingqing memberi Tan Yun dan Xin Bingxuan kesempatan untuk menyendiri dan tidak membiarkan dirinya mengganggu mereka. Oke, mari kita pergi. Yu Yunxi tersenyum dan menghilang ke langit malam dengan Gunung Suci Miao Qingqing Tianqi, di paviliun. Tan Yun dengan lembut memeluk Xin Bingxuan dalam pelukannya, mencium aroma palanya seperti perawan, dan jantungnya berdetak lebih cepat tanpa sadar, apakah kamu masih membenciku? Xin Bingxuan meringkuk dalam pelukan Tan Yun dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Tan Yun, Xin Bingxuan memanggil dengan lembut. Hah? Kamu belum pernah melihat wajahku. Aku benar-benar terkejut kamu memiliki aku di hatimu. Mata indah Xin Bingxuan dipenuhi dengan kebahagiaan. Dalam hati saya, penampilan tidak pernah menjadi yang paling penting. Tan Yun dengan lembut membelai rambut panjang Xin Bingxuan dan berkata, yang saya hargai adalah karakter. Kalau begitu, kamu tidak ingin tahu seperti apa penampilan orang lain. Xin Bingxuan mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan mata. Iya. Mendengar pidato itu, napas Xin Bingxuan terengah-engah, dan bulu matanya yang panjang bergetar dan menutup matanya. Pada saat ini, Tan Yun tidak lagi tahu bahwa Xin Bingxuan ingin membuka tabir untuknya sendiri. Lalu dia bodoh. Jantung Tan Yun melonjak liar. Dia mengendurkan pinggang Xin Bingxuan dengan kedua tangannya. Ketika dia hendak membuka cadarnya, dia menutup matanya dan tiba-tiba membuka mulutnya. Sudah kubilang bahwa kadarku hanya dilepas untuk calon suami. Jika kamu melepasnya, kamu tidak akan menyesalinya. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak akan pernah menyesalinya. Ya, aku percaya padamu. Ketika Xin Bingxuan berbicara dengan lembut, dia merasakan sedikit kesejukan di pipinya, tetapi Tan Yun membuka ikatan kerudungnya. Kecantikan, ini benar-benar indah. Tan Yun memandang Xin Bingxuan dari dekat. Mata bintangnya menunjukkan warna luar biasa yang tak tertahankan dan dengan tulus memujinya. Bingxuan, kenapa kamu begitu cantik? Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji lagi. Di mata Tan Yun, wajah kecantikan yang tak tertandingi mulai terlihat. Tapi melihat Xin Bingxuan, bibir merahnya, hidung Yao yang cantik dan lembut, kulitnya yang bisa rusak dengan meniup, dan matanya yang indah menggambarkan wajah yang tiada taraf. Yang membuat Tan Yun semakin merasa luar biasa adalah wajah ini memancarkan pesona yang membuat pria mabuk dan hasratnya membumbung tinggi. Di bawah pesona diam dan tak terlihat, dengan tekad Tan Yun, mereka hampir tidak bisa mengendalikannya. Mereka ingin menekannya pada keruntuhan dan mencium fangse. Xin Bingxuan perlahan membuka matanya yang indah. Ketika dia menemukan keinginan yang tak terkendali di mata Tan Yun, dia menawan dan lebih menarik. Xin Bingxuan tiba-tiba mengerang, tetapi Tan Yun memegang pipinya dan mencium bibir merahnya. Xin Bingxuan menggetarkan matanya, dan tubuhnya yang halus sedikit bergetar. Dia memejamkan mata yang indah, memeluk Tan Yun, dan menanggapi dengan tegas dan antusias. Setelah waktu yang lama, Xin Bingxuan mendorong Tan Yun menjauh dengan pipi kemerahan dan berkata dengan malu-malu, kamu mencium orang kehabisan napas. Tan Yun menundukkan kepalanya, mendekatkan bibirnya ke telinga Xin Bingxuan, dan dengan lembut menghembuskan napas panas. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, Xin Bingxuan menatap matanya yang indah dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Wajahnya yang tegang cukup merah hingga berdarah. Jangan, Xin Bingxuan berkata dengan marah, aku ingin menikah lagi di malam hari. Suara Xin Bingxuan tidak jatuh, tetapi ada tangisan yang memesona, tetapi Tan Yun membungkuk dan memeluknya secara horizontal, jadi dia ingin pergi ke lantai 2. Bang! Bingxuan, aku datang untuk menemuimu. Pada saat ini, gerbang paviliun didorong terbuka, dan seorang gadis langsing dengan pakaian kuat masuk dengan gembira. Gadis itu tidak lain adalah Sangguan Yuxin,
orang suci dari wilayah bintang Teran dan satu-satunya murid Fang Zixi. Ah, maaf, aku tidak melihatnya. Ketika Sangguan Yuxin menemukan bahwa Xin Bingxuan sedang dipeluk oleh seorang pria berbaju ungu, dia buru-buru menutup matanya dengan undangan di tangan kanannya. Saat Tan Yun memunggungi Sangguan Yuxin, dia tidak melihat wajah Tan Yun. Bingxuan, kamu sibuk dulu, aku keluar, kata Sangguan Yuxin dan berbalik untuk pergi. Dia hanya berbalik dan mengambil beberapa langkah. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap punggung Tan Yun. Tidak mungkin dia. Dia sudah mati selama puluhan ribu tahun. Jelas bukan dia. Sangguan Yuxin menatap Tan Yun dan berkata diam-diam, tetapi jika bukan dia, dia juga akan memiliki rambut putih dan mengenakan jubah ungu. Dia benar-benar menyukai punggungnya. Sangguan Yuxin berkedip, dan suara indah itu jelas bergetar, ya, ya. Tan Yun. Mendengarkan suara yang familiar di belakangnya, Tan Yun sangat senang. Dan Xin Bingxuan dalam pelukannya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Matanya sedikit bingung dan meminta maaf. Yuxin, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku akan mencarimu besok. Tan Yun balas tersenyum dan tersenyum pada Sangguan Yuxin. Melihat orang di depannya memang Tan Yun Hou. Sangguan Yuxin tetap di tempat jika dia disambar petir. Kemudian, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Matanya memerah dan air matanya berlinang. Tan Yun mengerutkan kening. Entah bagaimana, dia menemukan kebencian dari lubuk hatinya yang terdalam di mata Sangguan Yuxin. Centang, centang. Sangguan Yuxin meneteskan air mata. Tubuhnya yang halus bergetar dan menatap Xin Bingxuan, terisak, kamu tahu Tan Yun tidak mati, bukan? Xin Bingxuan menghela nafas, mengangkat kepalanya, menatap Sangguan Yuxin dan berkata, maaf. Mendengar kata, maaf, Sangguan Yuxin tahu bahwa Xin Bingxuan tahu bahwa Tan Yun belum mati. Maaf. Maafkan aku, maafkan aku. Air mata Sangguan Yuxin mengaburkan pandangannya. Undangan di tangannya jatuh ke tanah, mengangkat tangan kanannya dan dengan marah menunjuk ke Xin Bingxuan. Tiba-tiba, suasana hatinya tidak terkendali dan menangis. Bingxuan, saya memperlakukan Anda sebagai saudara perempuan yang baik. Mengapa Anda berbohong kepada saya? Mengapa? Kau tahu, aku selalu menyukai Tan Yun. Saat aku tahu dia sudah mati, aku kesakitan. Butuh 30.000 tahun bagiku untuk melupakannya. Dalam 30.000 tahun, saya juga curiga bahwa Tan Yun tidak mati. Saya bertanya lebih dari sekali apakah Tan Yun berpura-pura mati karena dia menghindari musuh kuil Tianmen. Tetapi Anda mengatakan tidak. Kamu selalu memberitahuku bahwa Tan Yun benar-benar pergi. Kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa? Aku memperlakukanmu sebagai saudara perempuan yang baik. Sangguan Yuxin mulai meratap. Penampilannya yang patah hati membuat orang merasa kasihan. Tan Yun mendengarkan Sangguan Yuxin mengatakan dia menyukai kata-katanya. Dia tercengang. Di dalam hatinya, Sangguan Yuxin adalah negara besar dan kota besar. Dia tidak pernah memikirkannya dan selalu menganggapnya sebagai teman dekat dalam hidup dan mati. Tan Yun tidak bisa melupakan bahwa jika Sangguan Yuxin tidak diam-diam melindungi dirinya sendiri ketika dia berada di kuil Tianmen, dia mungkin telah dibunuh oleh Chu Wuji, putra wakil kepala istana Chu. Yuxin, jangan salahkan Bingxuan. Tan Yun buru-buru berkata, saat itu, saya tidak. Aku menyuruh Bingxuan untuk tidak memberitahu siapapun. Sangguan Yuxin menatap Tan Yun, air mata mengaburkan pandangannya, berbalik dan berlari keluar dari paviliun sambil menangis. Yuxin, Tan Yun berteriak, dan Sangguan Yuxin menutup telinga. Setelah Sangguan Yuxin pergi, Tan Yun melihat kembali ke arah Xin Bingxuan dan berkata dengan samar, bahkan jika dia tidak memberitahunya, dia seharusnya tidak memiliki reaksi yang begitu besar. Xin Bingxuan melihat undangan di tanah. Tubuhnya gemetar dan wajahnya sangat berubah. Tan Yun, kurasa aku tahu kenapa dia begitu marah. Xin Bingxuan mengatakan ini karena dia tiba-tiba teringat bahwa sekitar 1000 tahun yang lalu, Sangguan Yuxin memberitahunya bahwa keluarga telah mengatur pernikahan untuknya. Xin Bingxuan ingat dengan jelas bahwa Sangguan Yuxin mengatakan pada waktu itu bahwa sejak Tan Yun meninggal, pernikahannya akan mendengarkan ayahnya. Ketika Xin Bingxuan melambai,
kartu undangan di tanah diambil ke tangannya. Dia gemetar dan membuka kartu undangan dan menemukan bahwa dikatakan bahwa 3 tahun kemudian, Sangguan Yuxin akan menikahi Zhong Xing, tuan muda dari keluarga Zhong. Ketika Tan Yun menemukan Sin Bingsuan pucat, dia menutup hatinya dan berkata, ada apa? Tan Yun, Yuxin akan menikah. Sin Bingsuan menangis tersedu-sedu. Kurasa alasan utama mengapa dia menyetujui pernikahan ini adalah karena dia mengira kau sudah mati. Sayang, Tan Yun menghela nafas dan berkata, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Dalam hatiku, aku selalu menganggap Yuxin sebagai teman baik dan tidak pernah menginginkannya. Tan Yun, ini berbeda. Air mata Sin Bingsuan mengaburkan pandangannya. Ini semua salahku. Jika aku memberitahunya bahwa kamu masih hidup, kamu mungkin tidak akan tergerak oleh karakter dan kecantikannya setelah menghabiskan waktu lama bersamamu. Berbicara tentang ini, Sin Bingsuan buru-buru mengenakan kerudung dan terbang keluar dari paviliun. Ketika Tan Yun dan Sin Bingsuan terbang keluar dari paviliun, mereka melayang ke udara, tetapi di puncak Gunung Suci Tianqi, seorang pria jangkung dan tampan memegang Sangguan Yuxin. Seorang pemuda pemberani dan jujur tidak lain adalah tunangan Sangguan Yuxin, Zhong Xing. Siner, kenapa kamu menangis? Zhong Xing menatap Sangguan Yuxin dalam pelukannya dan menyeka air matanya. Aku baik-baik saja. Sangguan Yuxin terisak, ayo pergi. Ketika Zhong Xing mengangguk, Yu Guang tiba-tiba menemukan sesuatu. Alisnya berkerut, dan tiba-tiba melihat ke samping dan melihat Tan Yun dan Sin Bingsuan. Siner, begitu. Zhong Xing berbisik, dengan lembut mengendurkan Sangguan Yuxin, memeluk Tan Yun dan berkata, kamu Tan Yun. Apakah kamu mengenaliku? Bingung, Tan Yun dan Sin Bingsuan terbang ke udara dan mendarat di depan Zhong Xing dan Sangguan Yuxin. Tentu saja, Zhong Xing memeluk tinjunya, membungkuk dalam-dalam ke Tan Yun dan berkata, di bawah Zhong Xing, terima kasih. Tan Yun mengangkat alisnya. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Zhong Xing bangkit, menatap Sangguan Yuxin dengan penuh kasih sayang, lalu menatap Tan Yun dan berkata, aku selalu menyukai Yuxin, tetapi ada seseorang di dalam hatinya, kamu Tan Yun. Sekarang aku melihatmu muncul, artinya, selama bertahun-tahun, kamu berpura-pura mati. Di tahun-tahun ketika kamu berpura-pura mati, Yuxin patah hati. Itu sebabnya aku punya kesempatan untuk dekat dengannya, merawatnya sampai aku menghaluskan rasa sakit di hatinya. Karena itu, saya berterima kasih. Mendengar pidato itu, Tan Yun juga khawatir Yuxin akan marah pada Zhong Xing. Sangguan Yuxin menyeka air matanya dan mencubit Zhong Xing dengan genit, yang membuat Zhong Xing menunjukkan giginya kesakitan. Pantas saja, biarkan kamu bicara omong kosong. Sangguan Yuxin berpura-pura marah dan menggodanya. Melihat langkah Sangguan Yuxin, Tan Yun merasa lega. Dia bisa melihat bahwa Yuxin sangat menyukai Zhong Xing. Aku salah, tapi aku tidak bisa. Zhong Xing memohon ampun pada Sangguan Yuxin. Itu hampir sama. Setelah Sangguan Yuxin berkata, Mei Mo menatap Tan Yun dengan merah dan berkata dengan senyum yang dipaksakan. Tan Yun, aku bertemu denganmu secara kebetulan dan mengalami hidup dan mati, tapi aku tidak punya waktu lagi untuk mengerti. Maaf. Butuh waktu 30.000 tahun bagiku untuk melupakanmu, tapi aku tidak membencimu karena kamu tidak salah. Kemudian air mata Sangguan Yuxin mengaburkan pandangannya, Tan Yun, kita masih akan menjadi teman baik di masa depan, kan? Tentu saja, Tan Yun berkata dengan tulus. Setelah Sangguan Yuxin mengangguk, dia melihat bintang jam dengan air mata. Segera, dia menatap Tan Yun dan berkata, meskipun kamu adalah teman baikku, aku tidak ingin kamu muncul di pernikahanku 3 tahun kemudian. Apakah kamu akan menyalahkanku? Tan Yun menggelengkan kepalanya, tidak. Mendengarkan dialog antara Tan Yun dan Sangguan Yuxin, Zhong Xing sebenarnya sangat jelas. Bagaimanapun, Tan Yun adalah pria pertama yang membuat Sangguan Yuxin jatuh cinta. Dia tidak bisa lega sekarang. Terima kasih. Setelah Sangguan Yuxin mengatakan sesuatu, dia memandang Sin Bingsuan dengan mata dingin dan berkata tanpa ragu. Aku membencimu,
Bukan hanya karena aku memperlakukanmu sebagai saudara perempuan yang baik, kamu berbohong padaku. Sebelum Tan Yun bergabung dengan penjara api kuno, kamu mengetahui bahwa aku memiliki perasaan padanya. Aku berulang kali bertanya padamu apakah Tan Yun masih hidup. Kamu selalu mengatakan dia sudah pergi. Jika kamu tidak berbohong padaku, mungkin Tan Yun dan aku tidak akan berakhir seperti ini. Jadi Sin Bingsuan, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku, tidak akan pernah. Mendengar pidato itu, Sin Bingsuan sulit untuk membantah. Zhong Xing, ayo pergi. Sangguan Yuxin meraih tangan Zhong Xing dan berkata. Setelah Zhong Xing mengangguk, mereka bangkit berdampingan dan menghilang ke langit malam. Melihat sosok Sangguan Yuxin yang pergi, Sin Bingsuan menghela nafas panjang. Dia sangat sedih kehilangan kakak yang baik ini. Bingsuan, jangan sedih. Tan Yun dengan lembut memeluk Sin Bingsuan dalam pelukannya dan berkata, aku yakin dia akan memaafkanmu suatu hari nanti. Lagi pula, itu bukan salahmu. Aku memintamu dan Daokun untuk merahasiakan hidupku. Sin Bingsuan menggelengkan kepalanya dan berbisik, Tan Yun, kamu tidak mengerti. Yuxin juga tahu bahwa aku tidak memberitahunya untuk menjaga rahasia, tetapi dalam hatinya, dia akan berpikir bahwa aku menyakitimu dan dia tidak bersatu pada akhirnya. Bahkan jika dia mencintai Zhong Xing sekarang, dia akan tetap mengingatnya. Mengapa? Tan Yun benar-benar tidak mengerti. Karena kamu adalah pria pertama yang dia cintai. Sin Bingsuan berkata dengan sedih, saya khawatir dia tidak akan memaafkan saya dalam hidupnya. Tidak peduli apakah kamu bisa berbaikan di masa depan, kami dengan tulus mendoakan kebahagiaannya, kata Tan Yun. Sin Bingsuan menganggukkan kepalanya, mengulurkan sepasang tangan giok tanpa tulang yang lembut, memeluk Tan Yun dan berkata dengan lembut, senang memilikimu. Tan Yun, kamu sudah lama tidak bersamaku. Tolong temani aku malam ini, kata Sin Bingsuan. Oke, Tan Yun berkata, lalu mengambil Sin Bingsuan dan berjalan menuju paviliun. Sin Bingsuan berkata dengan malu-malu, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah kamu membiarkan aku menemanimu malam ini? Tan Yun berpura-pura bingung. Mereka memintamu untuk melihat bintang-bintang bersamaku dan memberitahuku apa yang telah kamu alami selama bertahun-tahun. Kemana kamu ingin pergi? Bodoh, aku menggodamu. Tan Yun tersenyum. Kata Sin Bingsuan dengan marah, kamu menggertak orang lain. Tan Yun meletakkannya di tanah sambil tersenyum, duduk berdampingan dengannya di puncak Gunung Suci Tianqi, memandangi langit berbintang dan berbicara sepanjang malam. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Sin Bingsuan bersandar di pelukan Tan Yun dan tidur dengan tenang. Suara mendesing. Dua bayangan indah jatuh dari langit dan berubah menjadi Yu Yunxi dan Miao Qingqing dari puncak Gunung Suci Tianqi. Adik bela diri ke-9 yang lebih muda. Ketika dia mendengar seseorang memanggil, Sin Bingsuan bangun dan bergegas dari Tan Yun Huai dengan wajah malu, kakak bela diri ke-8, ada apa? Kamu dan Tan Yun sudah berdamai. Mengetahui mengapa harus bertanya, Sin Bingsuan memutar matanya. Aku bilang 9 adik perempuan bela diri. Miao Qing berkata pelan, seperti kata pepatah, malam musim semi bernilai 1000 emas. Maukah kamu duduk di luar sepanjang malam? Kakak bela diri ke-8, apakah kamu ingin bertarung? Sin Bingsuan tersipu dan bangkit untuk bertarung dengan Miao Qingqing. Tan Yun di satu sisi tersenyum tanpa berkata apa-apa. Yu Yunxi di depan Tan Yun tersenyum tidak wajar. Setelah ledakan bermain-main, kedua gadis itu menjadi tenang. Tan Yun bangkit dan berkata sambil tersenyum, Yunxi, kamu tinggal di sini dulu. Aku akan menemui Zizi. Ya, Yu Yunxi mengangguk sebagai jawaban. Jangan khawatir, kami akan menjaga saudari Yunxi dengan baik. Oke. Tan Yun tersenyum, lalu dengan mudah berubah menjadi wajah lain, berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke lautan awan yang luas. Dalam sekejap mata, matahari terbenam. Miao Qingqing meninggalkan Gunung Suci Tianqi. Yu Yunxi dan Sin Bingsuan duduk di atas rerumputan yang subur di puncak dan berbicara dengan gembira. Yunxi, apakah kamu menyukainya? Sin Bingsuan tiba-tiba mengubah topik dan bertanya. Yu Yunxi sedikit tercengang, Bingsuan,
Aku tidak mengerti maksudmu. Aku bilang kamu menyukai Tan Yun, bukan? Kata Sin Bingxuan. Yu Yunxi berkata, Bingxuan, kamu terlalu banyak berpikir. Tan Yun dan aku hanya berteman. Kamu tidak perlu menyangkalnya. Sin Bingxuan memandang Yu Yunxi seolah-olah dia ingin melihat melalui pikirannya. Meskipun kamu dan aku tidak bertopeng sebelumnya, aku pernah mendengar namamu. Kamu adalah biji mata Kaisar Sisu. Kamu sombong dan murni. Jika kamu tidak menyukai Tan Yun, bagaimana kamu bisa menyetujui pertunangan palsu dengannya, atau bahkan pernikahan palsu dengannya di depan seluruh dunia di masa depan? Ketika Yu Yunxi ingin menjelaskan, Sin Bingxuan berkata lagi, juga, Tan Yun secara alami membosankan dan lambat untuk menanggapi perasaan, dan tidak mengenal hati seorang gadis dengan baik. Menurut pendapatnya, dia tidak segan-segan terluka parah. Dia juga ingin mengikuti kompetisi merekrut kerabat dan memenangkan kejuaraan karena dia membantumu dan tidak ingin kamu menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Tapi dia mengabaikan poin yang paling penting. Mendengar ini, Yu Yunxi tersenyum dan berkata dengan rasa ingin tahu, titik yang mana? Pintar salju Sin Bingxuan berkata, dia mengabaikan kesamaan dari seorang wanita yang sombong. Kesamaan kami adalah bahwa kami tidak akan pernah bercanda tentang reputasi kami sendiri. Jika kamu kejam padanya, bagaimana kamu bisa setuju bahwa seluruh leluhur dinasti Sisu tahu bahwa dia adalah tunanganmu? Juga, kamu harus tahu lebih baik bahwa kamu adalah 7 putri dari dinasti leluhur Sisu. Dalam waktu singkat, paling banyak 10.000 tahun, tidak hanya semua orang di wilayah ilahi Sisu akan tahu bahwa Tan Yun adalah tunanganmu, tetapi bahkan seluruh leluhur tertinggi dunia akan tahu. Berbicara tentang ini, Sin Bingxuan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Tentu saja, jika kamu benar-benar tidak menyukainya, mengapa kamu melakukan itu? Yu Yunxi, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Jika kamu berani mengambil keuntungan dari kepercayaan Tan Yun padamu dan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkannya, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mendengar pidato itu, Yu Yunxi tidak marah. Bingxuan, aku tidak marah ketika kamu mengatakan ini. Aku tahu kamu demi kebaikannya. Jangan khawatir, aku tidak punya dendam pada Tan Yun, karena dia adalah dermawan penyelamat hidupku. Jika dia tidak menyelamatkanku di penjara api kuno, aku akan mati. Aku, Yu Yunxi, bukan pria yang akan menggigit tangan yang memberinya makan. Setelah mendengarkan, Sin Bingxuan tersenyum, sepertinya aku terlalu khawatir. Pada saat ini, Sin Bingxuan semakin yakin bahwa kecantikan di depannya tidak kurang dari 7 putrinya, dan dia memang tergerak oleh Tan Yun. Dalam sekejap mata, 6 hari telah berlalu. Bintang-bintang redup, bulan redup, dan kunang-kunang kecil bersinar di langit malam. Ada sebuah bintang di bidang bintang teran yang luas, yang sangat spektakuler, bintang yang dominan. Di tengah bintang yang mendominasi, di Yuan Dewa Surga dan Bumi yang kaya, Anda dapat samar-samar melihat sebuah bangunan kuno yang indah berdiri tegak. Bangunan kuno itu adalah kediaman penguasa istana Fang Zixi. Tan Yun hari ini telah tiba di bintang dominan dari domain bintang 4 seni hanya dalam 6 hari. Siapa ini? Dengan suara seorang wanita tua dan tak berbentuk keluar dari udara tipis di luar gedung sejak zaman kuno, menghalangi Tan Yun. Meskipun sang istri membungkuk dan tampak tertekan, dia memiliki identitas yang tidak berani diremehkan oleh siapapun, Santo Istana. Aku pernah melihat penjaga istana yang lama. Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, saya sahabat Zixi. Saya ingin bertemu dengannya. Tunggu sebentar. Pepatah lama penjaga istana Sein menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di luar kamar kerja di lantai 2 bangunan kuno dan berkata dengan hormat, Tuan Istana, seseorang mengaku sebagai sahabatmu dan ingin melihatmu. Dia tidak pernah melihat dan berperilaku. Dia bukan dari kami. Kuil Tianmen. Biarkan dia menunggu di lobi. Pemimpin istana akan turun sekarang. Suara Fang Zixi datang dari kamar kerja. Ya, bawahanku. Santo pelindung itu menjawab, meninggalkan gedung kuno dan membiarkan Tan Yun memasuki lobi di lantai pertama.
Tidak lama kemudian, Tan Yun mendengar sedikit suara langkah kaki dari lantai 2. Tan Yun mengikuti reputasinya dan melihat tatapan mengejutkan di matanya, tetapi Fang Zixi, yang mengenakan rok putih dan memiliki sosok yang luar biasa, berjalan menuruni tangga. Tidak terlihat selama bertahun-tahun, Fang Zixi masih terlihat seperti gadis muda berusia 20-an dan 80-an. Kulitnya seperti salju. Dia terlihat cantik dan cantik. Di wajahnya, yang bisa dipatahkan dengan meniup peluru, sepertinya air lembut menetes keluar. Fang Zixi, yang awalnya sedingin es, melihat seorang pemuda aneh berambut putih duduk di kursi. Matanya yang indah menunjukkan warna kegembiraan yang sulit disembunyikan. Dia berkata, "Apakah itu Tan Yun?" "Iya." Mulut Tan Yun sedikit terangkat dan berdiri sambil tersenyum. Setelah memastikan bahwa pengunjung itu adalah Tan Yun, Fang Zixi berkata kepada Santo penjaga istana, "Tolong mundur." "Itu adalah kepala istana." Santo pelindung itu menjawab dan menghilang seperti gumpalan asap. Bang! Tangan giok Fang Zixi menyapu udara dengan lembut, dan pintu aula tertutup. Berdengung. Kekosongan itu seperti riak air. Fang Zixi menghilang dari udara tipis dari tangga. Dengan aroma tubuh yang menyegarkan, dia keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. "Apakah kamu akan kembali kali ini?" "Jangan pergi untuk saat ini." Ketika Tan Yun berbicara, dia mengangkat teknik Yirong dan mengembalikan penampilan aslinya yang tampan. "Saya mendengar Daokun mengatakan bahwa api racun jantung Anda yang kuat telah sepenuhnya dihilangkan." "Sehat." Fang Zixi tersenyum, "Cukup mengharukan. Terima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku akan menikahi Kaisar Shizu meskipun aku bisa hidup." "Tan Yun, terima kasih banyak." "Terima kasih kembali." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Aku lega melihatmu dalam keadaan sehat." Mendengar Tan Yun, "Duduklah, aku akan menyiapkan beberapa makanan ringan untukmu." Fang Zixi berkata, jadi dia sibuk. Setelah beberapa saat, dia menyiapkan makanan dan anggur yang lezat dan duduk di seberang Tan Yun. Kemudian, mereka minum dan berbicara. Ketika Fang Zixi mengetahui bahwa Tan Yun telah menjadi tunangan putri ketujuh, tangan giok yang memegang gelas anggur sedikit bergetar, yang sangat tidak menyenangkan di hatinya. Ketika dia mengetahui bahwa bahkan jika Tan Yun dan Yu Yunxi menikah, mereka salah, dia merasa lega. "Tan Yun, saya pikir Anda tertarik pada 7 putri." Fang Zixi sepertinya berkata dengan santai, "Tetapi juga ya, saya telah melihat 7 putri. Saya iri dengan penampilannya sebagai seorang wanita." "Zixi, kamu terlalu banyak berpikir." Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yunxi dan aku hanyalah teman dekat. Kami tidak memiliki urusan pribadi anak-anak." "Benarkah tidak?" Fang Zixi terkikik dan bercanda, "Berbohong padaku bahwa aku anak anjing." "Yah, aku berbohong kepadamu bahwa kamu adalah anak anjing." Tan Yun, yang tidak sengaja menutup anggur setelah minum cangkir demi cangkir, juga sedikit pusing, dan Fang Zixi juga sama. Saat ini, wajah Fang Zixi merah dan matanya berangsur-angsur kabur. "Zixi, kamu sudah terlalu banyak minum." Tan Yun bangkit dan ingin membujuknya untuk minum. Ketika dia meraih cangkir anggur di tangannya, Fang Zixi bangkit dan berbalik, lalu terhuyung-huyung bersembunyi. Murid Tan Yun, berhenti. Fang Zixi berdiri dengan goyah. Karena hampir mabuk, dia menunjukkan penampilan nakal keluarga putri kecilnya. "Aku senang melihatmu hari ini. Jadi kita tidak akan mabuk malam ini." Tan Yun berkata, "Zixi, kamu sudah terlalu banyak minum." "Aku tidak melakukannya." Setelah Fang Zixi meminum anggur roh di dalam cangkir, dia membawa Tan Yun ke tempat duduknya lagi dan berkata sambil terkikik, "Pemimpin istana memerintahkanmu untuk tidak mabuk." "Zixi." Saat Tan Yungang membuka mulutnya, Fang Zixi, yang sangat menawan, berkata, "Penguasa istana memerintahkanmu untuk minum." Melihat Fang Zixi yang menawan, Tan Yun yang mabuk tiba-tiba memiliki dorongan untuk menciumnya. "Apa yang kamu lakukan? Datang dan minum," kata Fang Zixi lemah. "Oke, minum."
Tan Yun mengambil gelasnya dan mulai minum bersama Fang Zixi. Saya tidak tahu berapa lama kemudian, setelah mereka selesai minum anggur di toples, Fang Zixi berbaring di meja batu giok, menggumamkan sesuatu. Tan Yun minum sedikit tidak sadar dan merasa bahwa barang-barang di gedung kuno itu mulai berputar. Celepuk. Fang Zixin, yang benar-benar tidak sadar, jatuh ke tanah dari tempat duduknya. Zizi, bagaimana kamu tidur di tanah? Tan Yun tersandung, berjongkok di depan Fang Zizi, dan berkata, bodoh, kamu harus pergi ke sofa jika kamu ingin tidur. Apa gayamu tidur di tanah, kamu? Jangan lupa, Anda adalah penguasa kuil gerbang surgawi. Dengan itu, Tan Yun yang bingung membungkuk dan mengambil Fang Zi, terhuyung-huyung menaiki tangga dan datang ke lantai 2. Mencicit. Tan Yun memeluk Fang Zixi, menendang pintu hingga terbuka dengan kaki kanannya yang lemah, dan berjalan menuju sofa seperti udang lembut. Dalam keadaan linglung, Tan Yun datang ke sofa dengan Fang Zixi di tangannya. Kemudian, Tan Yun kehilangan kesadaran, jatuh di sofa bersama Fang Zixi dan menekannya di bawahnya. Tan Yun jatuh di sofa. Cahaya bulan memudar dengan tenang. Di pagi hari, sinar matahari melewati jendela bangunan antik dan menyinari wajah Fang Zixi. Bulu matanya yang panjang sedikit mengipasi, yang jelas merupakan tanda bangun. Benar saja, sesaat kemudian, Fang Zixi, berbaring telentang di sofa, perlahan membuka matanya. Kenapa kepalamu pusing sekali? Ketika Fang Zixi bingung, Yu Guang menemukan kepala di dadanya. Fang Zixi mendongak sedikit dan tiba-tiba menatap matanya yang indah. Wajahnya, yang bisa pecah dengan pukulan, penuh dengan kemerahan dan merasakan panas yang membakar pipinya. Tetapi dia menemukan bahwa Tan Yun berbaring di tubuhnya, dan terlebih lagi, Tan Yun menekan dirinya sendiri. Dalam tidurnya, Tan Yun tanpa sadar menjabat tangan kanannya dan merasakan sentuhan indah yang aneh di antara kelima jarinya. Fang Zixi tumbuh dewasa, belum lagi dipegang oleh seorang pria. Bahkan dia tidak berpegangan tangan. Saat ini, kepalanya kosong dan alam bawah sadarnya berteriak. Jeritan panik dan kegelisahan yang indah terdengar di telinga Tan Yun, dan Tan Yun tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di Fang Zixi, dia tercengang. Tan Yun, yang tertegun dan dipaksa untuk beristirahat selama 3 kali, melompat dari sofa dan jatuh di depan sofa. Dia buru-buru berkata, Sisi, maafkan aku tidak bermaksud. Saya ingat bahwa Anda mabuk dan tidak sadar tadi malam dan jatuh di lobi di lantai pertama. Saya ingin Anda tidur di tempat tidur Anda, jadi saya membawa Anda ke atas. Aku tidak ingat apa yang terjadi kemudian. Zixi, jangan panik. Soalnya, pakaian kami bersih dan rapi, yang membuktikan bahwa tidak ada yang terjadi. Melihat penampilan gugup Tan Yun, Fang Zixi menjadi tenang dan menemukan bahwa dia benar-benar putih. Namun, dia tetap menawan dan tidak berani menghadapi Tan Yun. Memikirkan Tan Yun menekan tubuhnya dan memegang tangan kanannya, jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah kamu marah? Terus terang, ketika dia bangun, dia memang bercampur dengan rasa malu dan marah. Namun, dia curiga Tan Yun marah karena dia melihat dia mabuk dan tidak punya niat baik. Tapi sekarang sepertinya aku salah paham padanya. Tan Yun, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Fang Zixi menghela nafas dalam-dalam dan berpura-pura bukan apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu. Terima kasih banyak. Tan Yun berkata dengan nada meminta maaf, tapi bagaimanapun juga, kamu adalah keluarga anak perempuan. Aku benar-benar menyinggungmu. Kamu masih bilang. Fang Zixi pura-pura marah dan berkata, jangan beritahu siapapun tentang itu, dan jangan menyebutkannya lagi di masa depan, jika tidak, aku benar-benar marah. Oke, aku akan mendengarkanmu. Tan Yun berkata dengan canggung. Kemudian mereka terdiam cukup lama. Tan Yun, apakah kamu mencariku? Zixi, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Tan Yun dan Fang Zixi berbicara hampir bersamaan. Fang Zixi, yang masih pemalu, merasa geli, katakan saja. Iya, Tan Yun mengangguk. Mungkin itu terjadi tadi malam.
Saat ini, mereka merasa bahwa hubungan mereka selangkah lebih dekat. Tan Yun berkata, Sisi, aku kembali kali ini untuk membiarkanmu membuka susunan ruang waktu di domain bintang. Alis Fang Zixi berkerut, berpikir dan berkata, ya, dalam beberapa tahun terakhir, istana saya juga telah menambang banyak batu leluhur kelas atas. Mendengar pidato itu, Tan Yun tergerak untuk berpikir bahwa Fang Zixi bersedia mengkonsumsi sejumlah besar batu leluhur terbaik untuk dirinya sendiri. Zixi, kamu tidak perlu mengambil batu leluhur. Tan Yun berkata, saya memiliki lebih dari 500 triliun di sini sekarang. Apa, kamu punya begitu banyak? Fang Zixi terkejut pada awalnya, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ada bau asam dalam suara indah itu. Juga, siapa kamu sekarang? Kamu adalah markis yang perkasa dari dinasti leluhur Shizu dan tunangan dari 7 putri. Tidak heran ada begitu banyak batu leluhur kelas atas. Ketika Tan Yun ingin mengatakan sesuatu, Fang Zixi melambaikan tangan batu gioknya. Ya, kamu tidak perlu menjelaskannya. Kamu mengatakan tadi malam bahwa tidak ada apa-apa antara kamu dan Yu Yunxi. Tan Yun tersenyum dan tidak berbicara lagi. Kapan mau tutup? Fang Zixi bertanya. Lebih cepat lebih baik, kata Tan Yun. Ya, besok, kata Fang Zixi. Tidak besok, kata Tan Yun. Yunxi juga telah datang. Sekarang dia berada di wilayah bintang 4 seni. Zixi, iya, aku akan tutup mulut dalam waktu setengah bulan. Tan Yun berkata, area ruang waktu bintang dapat menampung banyak orang untuk berlatih bersama. Kenapa tidak? Fang Zixi sedikit mengangguk dan berkata, ya, itu masih pertimbanganmu. Namun, saya tidak akan menutup. Pada level saya, menutup saja tidak cukup untuk menerobos. Selain itu, saya masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Ya, kata Tan Yun, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke wilayah bintang 4 seni dan meminta Bing Xuan untuk datang. Oke, pergilah. Kebetulan ada sesuatu yang harus saya tangani. Ketika Fang Zixi berbicara, ada kengganan yang tak terlihat di matanya yang indah. Kalau begitu aku akan pergi. Tan Yun tersenyum cerah. Begitu dia berbalik dan mengambil beberapa langkah, suara Fang Zixi datang dari belakang, Tan Yun. Tan Yun melihat ke belakang dan tersenyum. Kenapa Yunxi datang? Dia, kata Tan Yun sambil tersenyum, dia dibesarkan di istana kekaisaran. Kali ini, dia mengajaknya bermain. Oh oke. Fang Zixi tersenyum, kalau begitu kamu pergi, aku tidak akan mengirimmu. Tan Yun berjalan keluar dari kamar kerja sambil tersenyum. Segera setelah mengubah penampilannya, dia melangkah keluar dari bangunan kuno, berubah menjadi bayangan ungu dan bergegas ke awan. Di depan jendela kamar kerja, Fang Zixi melihat sosok yang menghilang di lautan awan, sedikit terganggu. Pada saat ini, adegan yang ditekankan Tan Yun di benaknya tetap ada. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak keberatan Tan Yun semakin dekat dengan dirinya sendiri. Memikirkannya, Fang Zixi bingung. Pada sore hari ke-6, Tan Yun kembali ke domain bintang 4 seni, Gunung Suci Tianqi. Dalam 3 hari berikutnya, Tan Yun selalu bersama Xin Bingxuan dan terkadang menemani Yu Yunxi. 3 hari ini adalah hari paling bahagia bagi Bingxuan. Sejak Tan Yun meninggalkan bintang penguasa beberapa hari yang lalu, Fang Zixi mengumpulkan Dao Kun, Chu Xiaotian, dan Jiu Tuzulong untuk memilih murid dengan potensi bagus di wilayah bintang 3. Dalam sekejap mata, 6 hari lagi berlalu. Di pagi hari, matahari terbit di timur. Domain bintang Teran, bintang Master. Setelah Tan Yun meninggalkan 100.000 batu leluhur kelas atas di tubuhnya, dia memberikan semua batu leluhur kelas atas yang tersisa kepada Fang Zixi. Selanjutnya, 30.000 orang, termasuk Tan Yun, Xin Bingxuan, Yu Yunxi dan Miao Qingqing, memasuki susunan bintang ruang waktu. Saat Fang Zixi mengonsumsi batu leluhur terbaik, dia membuka susunan ruang waktu bintang. Segera, kekosongan dalam arai terdistorsi dengan keras. Tan Yun, Yu Yun, Xi dan Xin Bingxuan membuat perbatasan dalam barisan. Saat ini, mata mereka menunjukkan kegembiraan yang tak tertahankan.
Anda harus tahu bahwa suatu hari di luar, 5.000 tahun di dalam susunan, bagaimana mungkin ketiganya tidak bersemangat. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menenangkan suasana hatinya. Dia duduk bersila dengan Yu Yunxi dan Xin Bingxuan dan mulai diam. Saat ini, murid-murid lain di luar penghalang bingung. Siapa pemimpin istana bersama Xin Bingxuan? Mereka jelas bukan murid kuil Tianmen. Mengapa pemimpin istana membiarkan mereka memasuki susunan ruang waktu dari domain bintang untuk berlatih? Dengan kebingungan, semua murid mulai berlatih melawan waktu. Merengekkan. Dengan kultivasi para murid, segera, di langit yang luas, pusaran elemen ilahi dan ki leluhur yang tak terlihat bergegas ke susunan ruang waktu dari domain bintang. Alasan mengapa ada dua jenis bahan budidaya, surga dan bumi Dewa Yuan dan surga dan bumi leluhur Ki secara alami karena langit dan bumi Dewa Yuan ditelan oleh para murid di bawah wilayah Kaisar leluhur, mereka yang berada di atas wilayah Raja leluhur adalah Ki leluhur surga dan bumi. 2000 tahun telah berlalu di luar barisan. Hanya dalam 1200 tahun, janin leluhur Hongmeng kedua telah dipadatkan di kolam Tan Yunling, yang telah dipromosikan ke tingkat kedua tanah suci leluhur. Kemudian Tan Yun membutuhkan waktu 1300 tahun lagi. Janin leluhur Hongmeng ketiga diringkas di kolam Lingqi dan dipromosikan ke tanah suci leluhur 3. Butuh 1500 tahun untuk mempromosikan Su Shengjing tingkat keempat. Butuh 1800 tahun untuk melangkah ke kuintuple tanah suci leluhur. Butuh 2200 tahun untuk melangkah ke tanah suci leluhur 6 kali lipat. Butuh 2700 tahun untuk melangkah ke Qizong tanah suci leluhur. Butuh 3300 tahun untuk memasuki 8 kali lipat tanah suci leluhur. Butuh 4000 tahun lagi untuk memasuki Zheoxiong tanah suci leluhur. Butuh 5000 tahun untuk memasuki kesempurnaan besar tanah suci leluhur. Waktu berlalu. Setelah 6100 tahun lagi, kehampaan yang semula jelas di atas bintang yang berkuasa ditelan oleh awan gelap yang luas hanya dalam 3 detik. Ledakan. Tusuk, tusuk. Awan gelap menutupi bagian atas, guntur dan kilat, dan perampokan langit yang cerah seperti naga raksasa mengembun dengan cepat di atas kepala Tan Yun. Jelas, Tan Yun menyentuh penghalang lingkungan manusia Tao. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya. Matanya menunjukkan warna yang bersemangat. Rangkaian bintang ruang waktu layak menjadi raja senjata ajaib ruang waktu dari kuil Tianmen. Hanya dalam 26.400 tahun, saya dipromosikan satu demi satu dari tanah suci leluhur sampai saya menyentuh penghalang Tao dan manusia. Tan Yun sangat bersemangat. Begitu perampokan berhasil, dia akan dipromosikan ke alam Tao. Ketika kekuatan leluhur di tubuhnya melawan musuh, itu akan berubah secara kualitatif dan berubah menjadi kekuatan Tao yang lebih kuat. Menahan kegembiraannya, Tan Yun melihat ke samping dan menemukan bahwa Yu Yunxi sekarang adalah kesempurnaan besar di alam Tao, sementara Xin Bingxuan memasuki kerajaan tiga Raja Tao. Seperti yang kita semua tahu, di atas tanah suci leluhur, ada tanah orang Tao, tanah Dewa Tao, tanah Raja Tao, tanah Kaisar Tao, tanah suci Tao, tanah leluhur Tao, dan tanah leluhur Tao Zigao. Sudah waktunya untuk pergi melalui perampokan. Tan Yun memikirkan ini. Ketika dia bangun, dia memikirkan suara indah Fang Zixi. Tan Yun, selama kamu melalui perampokan, 4 yang kuat, Kaisar Dongsu, Kaisar Beisu, Kaisar Nanzu dan pemimpin sekte dewa yang bahagia Huyansang, akan merasakannya. Untuk jaga-jaga, jangan tinggalkan kuil Tianmen untuk perampokan. Pergi saja ke gunung di belakang penguasaku. Aku melindungi hukum untukmu. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk, lalu melangkah keluar dari perbatasan, berdiri di langit, melewati tirai besar ruang dan waktu di wilayah bintang, dan tergantung di samping Fang Zixi. Ikutlah bersamaku. Fang Zixi dan Tan Yun terbang selama 3 jam dan mencapai pegunungan di belakang bintang penguasa. Jangan khawatir tentang hal lain, kata Fang Zixi lembut, lebih berhati-hatilah. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tan Yun tersenyum dan terbang ke kedalaman pegunungan dan melompat ke puncak. Dengan rambut putih beterbangan tertiup angin,
Tan Yunang menatap awan gelap yang luas dan mengungkapkan warna harapan yang dalam di matanya. Dia tahu bahwa hanya dengan kekuatan yang cukup dia bisa menyelamatkan wanitanya. Hanya dengan kemampuan yang cukup kuat kita dapat membalas dendam dan mencabut sekte dewa yang bahagia, dinasti leluhur Dongsu, dinasti leluhur Beizu dan dinasti leluhur Nansu. Taois Hongmeng, ayolah, aku sudah menantikan hari ini terlalu lama. Dengan auman Tan Yun, segera, lautan awan gelap yang luas menggulung dengan kecepatan tinggi, dan bencana dahsyat meledak di langit, membawa lubang raksasa ruang gelap ke Tan Yun. Hong Meng Bati. Sosok Tan Yun menjulang hingga 80.000 kaki, seperti sebuah monumen besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Bang! Dengan suara keras, perampokan besar meledak di dada Tan Yun. Segera, kabut darah mengepul, dan tubuh seperti gunung Tan Yun terhempas. Bang bang! Dalam serangkaian suara yang mengejutkan, tubuh Tan Yun meledak beberapa puncak satu demi satu sebelum jatuh di antara pegunungan. Fang Zixi, yang menyaksikan dari kejauhan melalui kesadaran ilahi, merasakan jantung yang kencang dan merasakan sakit yang samar. Suara itu berkata, Tan Yun, bagaimana kamu terluka? Sudahlah, itu hanya cedera kulit. Ketika suara kegilaan yang kasar dimulai, Tan Yun, yang kulit dadanya pecah, menyeka darah dari sudut mulutnya, menginjak tanah, dan bumi retak. Dia bangkit lagi dan menyapu gunung lain. Pada saat yang sama, di aula megah sekte dewa yang berbahagia, Huyanzang mengadakan diskusi tingkat tinggi tentang sekte tersebut. Tiba-tiba, para eksekutif senior menemukan bahwa Huyanzang, yang sedang duduk di kursi, berdiri dan wajahnya sangat berubah. Tuan, ada apa? Ya, Tuhan, apa yang terjadi? Banyak pejabat tinggi bertanya satu demi satu. Huyanzang tampak bermartabat dan berkata dengan suara yang dalam, dosa yang tersisa dari protos kuno abadi yang telah diam selama puluhan ribu tahun telah muncul lagi. Mereka merampok di suatu tempat. Sayangnya, Patriark tidak dapat melihat di mana dia berada, apalagi penampilan orang yang merampok. Tuhan, saya tidak tahu harus berkata apa kepada bawahan saya, kata seorang lelaki tua berusia 90-an. Katamu, kata Huyanzang. Itu adalah Patriark. Lelaki tua itu berkata, Patriark, dari sudut pandang bawahannya, bukankah itu sisa dari protos kuno yang abadi? Dialah yang akan ditangkap dan dibunuh di masa depan. Mengapa kamu begitu peduli padamu? Dan Kaisar Dongsu. Yang lain mengangguk setuju dan merasa bahwa Patriark terlalu peduli. Melihat tatapan tingkat tinggi di matanya, Huyanzang tampak serius dan berkata, kamu harus ingat bahwa protos kuno yang abadi berbeda dari protos lainnya. Protos kuno yang abadi pernah menjadi protos paling kuat di dunia leluhur tertinggi, dan tidak ada seorang pun. Mereka tegas dalam membunuh dan memotong, dan mereka akan membalas dendam jika mereka membalas dendam, dan kejahatan yang tersisa yang melalui perampokan ini bahkan lebih tidak normal. Sejak saat itu, dalam kurun waktu singkat 60.000 tahun, alam telah mengambil dua alam besar. Seberapa memberontak ini? Selain itu, dari kekuatan bencana surga, saya memperkirakan bahwa dia sekarang adalah kesempurnaan besar dari alam Tao. Setelah bencana itu berhasil, ia akan melangkah ke alam Tao dan Tuhan. Jika kamu tidak menemukannya dan membunuhnya sesegera mungkin, beri dia 3 juta tahun lagi. Pada saat itu, akan ada masalah tanpa akhir. Banyak eksekutif senior tampak terkejut mendengar pidato itu. Selain itu, alasan mengapa Huyanzang percaya bahwa Tan Yun sekarang adalah kesempurnaan besar dari alam Tao, bukan kesempurnaan besar dari alam leluhur, adalah bahwa kekuatan Tan Yun dari Tianji ini bahkan lebih mengerikan daripada Tianji biasa. Patriark, apakah kamu masih bisa merasakan lokasi umum dari protos kuno yang abadi? Seorang penatua bertanya dengan cemberut. Huyanzang berkata dengan nada positif, meskipun saya tidak tahu lokasi spesifiknya, saya yakin dia masih berada di wilayah ilahi Sisu. Pada titik ini, Huyanzang memandang orang-orang tingkat tinggi di aula dan berkata tanpa ragu, jika ordo berlanjut, semua murid Dao Shenjing, Diaken, dan penatua Dao Wangjing dan Dao Huangjing akan meninggalkan sekte dan mencari keberadaan sisa dosa Senzu kuno yang abadi. Bawahan patuh. Setelah semua pejabat tingkat tinggi menjawab,
Seorang lelaki tua Super Saiyan mengerutkan kening dan berkata, Suzerain, bawahan saya memiliki beberapa keraguan. Kejahatan yang tersisa dari Protoss kuno abadi bersembunyi di kuil Tianmen. Yah, tuanku juga memiliki beberapa keraguan. Di mata keruh Huyanzang, cahaya halusnya berkedip. Tuanku memutuskan untuk pergi ke kuil Tianmen dan bertanya secara langsung kepada Fang Zixi. Ngomong-ngomong, amati secara diam-diam untuk melihat apakah kamu dapat menemukan beberapa petunjuk. Pada saat yang sama, adegan samar perampokan Tan Yundu muncul di benak Kaisar Dongzhou, Kaisar Nanzhou, dan Kaisar Beizhou yang dalam. Tiga Kaisar Agung sangat marah dan menilai bahwa perampok Protoss kuno yang abadi tidak hanya tidak mati tahun ini, tetapi juga selamat di wilayah Dewa Benua Barat. Oleh karena itu, tiga Kaisar Agung mengirim yang kuat dari alam Dao Shen, alam Dao Wang dan bahkan alam Dao Huang ke alam Dewa Sisu. Pada saat yang sama, mereka mengirim utusan untuk mengunjungi dinasti leluhur Sisu, kuil Tianmen, dan sekte dewa yang berbahagia lagi. Setahun telah berlalu. Kuil Tianmen, pegunungan yang dalam di belakang bintang yang berkuasa telah diratakan dengan tanah. Awan gelap yang bergulir di atas pegunungan memudar dengan cepat, memperlihatkan langit berbintang. Mengi. Tan Yun, yang terluka parah, jatuh ke genangan darah, sesak napas, dan napas tidak teratur. Saat ini, Tan Yun telah pulih dari tinggi normalnya, seluruh tubuhnya berlumuran daging dan darah, dan tulangnya terlihat di mana-mana di lukanya. Tan Yun, Fang Zixi tampak bingung, dengan air mata di matanya, terbang di samping Tan Yun. Dia berlutut di tanah dan membelai pipi Tan Yun dengan tangan gemetar. Zixi, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tan Yun menguraikan senyum. Kamu telah terluka seperti ini, dan kamu berkata baik. Fang Zixi menahan diri dari air mata, tetapi air mata selalu keluar dari matanya. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Tan Yun berkata dengan suara gemetar lemah, saya tidak percaya Anda melihat. Sumber cahaya. Begitu Tan Yun membacanya, sumber cahaya yang memancarkan nafas kehidupan yang kuat muncul di langit. Sumber cahaya rusak dan diselimuti Tan Yun. Dalam sekejap mata, Tan Yun pulih seperti semula. Meskipun Fang Zixi telah mendengar bahwa sumber cahaya dari Protoss kuno yang abadi dapat membuat orang pulih secara instan, dia terkejut ketika dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Benar-benar luar biasa. Fang Zixi berteriak sebelum suaranya jatuh. Ah! Dia bergegas dan membalikkan punggungnya ke Tan Yun. Pipinya merah, tapi Tan Yun hampir tidak bergeming. Batuk. Tan Yun mengerutkan hidungnya. Zixi itu, jubahku rusak saat aku melewati perampokan. Yah, kalau begitu kamu cepat berubah. Fang Zixi berkata, melarikan diri dan pergi, jauh dengan punggung menghadap ke Tan Yun. Melihat Fang Zixi, Tan Yun merasa bahwa dia terkadang sangat cantik. Setelah berganti jubah putih, Tan Yun duduk bersila dan merasakan perubahan di tubuhnya. Jika Anda dapat melihat ke dalam kolam Tan Yunling, Anda akan menemukan bahwa dengan keberhasilan perampokan, 10 janin leluhur Hongmeng dengan cepat terintegrasi. Pada saat yang sama, jiwa Hongmeng dalam pikirannya juga telah berubah, seperti esensinya. Ketika 10 janin leluhur Hongmeng menyatu menjadi satu janin Tao Hongmeng, jiwa leluhur Hongmeng menjadi nyata, dan saat jiwa Tao Hongmeng diturunkan, napas kekerasan tak terlihat menyebar dari tubuh Tan Yun. Bang bang. Segera, batu-batu di sekitar Tan Yun pecah berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk yang menyebar. Sangat kuat, Tan Yun yang duduk bersila, perlahan berdiri dan merasakan kekuatan di tubuhnya. Dia tahu bahwa kekuatannya setidaknya 100 kali lebih kuat daripada ketika dia menjadi tanah suci leluhur. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan bahwa jumlah kekuatan leluhur yang tersimpan dalam linci di tengah alis juga meningkat 10 kali lipat. 10 kali lipat kekuatan leluhur, Tan Yun yakin bahwa dia dapat menggunakan semua kekuatan sihir formula pedang sihir pembunuh Hongmeng, susunan pedang sihir pembantaian Hongmeng, dan formula tombak sihir abadi. Berdengung. Tan Yun mengambil langkah dan muncul di samping Fang Zixi. Zixi, terima kasih telah melindungi Dharma untukku. Terima kasih kembali. Fang Zixi tersenyum. Selamat atas promosimu. Kamu memiliki lingkungan manusia yang baik. Namun,
Aku ingin tahu seberapa kuat kamu sekarang. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, setelah ranah saya diperbaiki, saya belum mengolah tubuh Hong Mengba. Saya kira saya sekarang dapat melampaui level untuk membunuh orang kuat di alam ganda Tao dan Tuhan. Jika kamu mengolah tubuh Hong Mengba, kamu harus sebanding dengan 5 orang kuat di alam Tao biasa. Mendengar pidato itu, mata indah Fang Zixi terkejut, menggelengkan kepalanya tidak percaya, dan bercanda, kamu benar-benar iblis. Aku tersanjung. Tan Yun tersenyum dan berkata, oh, omong-omong, Zixi, batu leluhur terbaik yang saya berikan kepada Anda dapat membuka susunan ruang waktu di domain bintang untuk berapa lama? Fang Zixi berpikir dan berkata, diperkirakan dapat mendukung 50.000 tahun. Tapi jangan khawatir, pada saat itu, saya akan mengambil batu leluhur terbaik dan membiarkan Anda menutup selama 100.000 tahun. Mata Tan Yun mengangguk penuh terima kasih, namun, saya ingin bertemu Dao Kun dulu dan bertanya kepada Su Bing tentang situasi mereka saat ini. Oke, Fang Zixi menawarkan perahu dewa dan membawa Tan Yun kembali ke bangunan kuno tempat dia tinggal. Dia mengeluarkan tokennya dan membuka pintu ruang dan waktu ke domain bintang 4 seni. Butuh 2 jam untuk masuk dengan Tan Yun dan tiba di domain bintang 4 seni. Setelah menemukan Dao Kun memberitahu Tan Yun bahwa baru 3 hari yang lalu, orang-orang mengirim kembali berita bahwa wanita mereka masih terperangkap di Danau Dewa Dongsu, tetapi tidak ada bahaya. Setelah mengetahui bahwa itu aman, Tan Yun dan Fang Zixi kembali ke bintang dominan dengan sedikit ketenangan pikiran, memasuki batas dalam susunan ruang waktu dari domain bintang, duduk di tanah, terkonsentrasi dan terengah-engah, dan dengan panik menelan. Menaikkan ki leluhur surga dan bumi. Ketika Tan Yun meninggalkan domain bintang 4 seni, Dao Kun memberitahunya bahwa jika Su Bing memiliki berita buruk, dia akan segera memberitahunya. Dalam susunan bintang ruang waktu, Tan Yun lupa waktu dan semua kultivasi. Di luar susunan, 6.600 tahun telah berlalu. Di kolam Tan Yun Ling, embrio Tao Hong Meng kedua telah dipadatkan. 2 janin Tao Hong Meng yang duduk bersila di kolam roh berarti Tan Yun telah dipromosikan ke tingkat ganda Taoisme dan lingkungan manusia. Setelah 7.000 tahun lagi, janin Tao Hong Meng ketiga dipadatkan di kolam Tan Yun Ling dan dipromosikan ke 3 alam Taoisme. 7.800 tahun kemudian, Tan Yun dipromosikan ke tingkat keempat Taoisme dan lingkungan manusia. Kemudian butuh 8.600 tahun untuk melangkah ke dalam 5 aspek Tao dan manusia. Butuh 9.500 tahun untuk memasuki 6 alam Taoisme. Waktu berlalu cepat. Setelah 10.600 tahun lagi, Tan Yun dipromosikan ke tingkat ke-7 Taoisme dan lingkungan manusia. Kemudian, butuh 12.000 tahun untuk melangkah ke 8 alam Tao dan manusia. Butuh 14.000 tahun untuk memasuki 9 tingkat Taoisme. Ketika Tan Yun masih ingin menutup pintu, suara Fang Zixi terdengar di benaknya. Tan Yun, saya telah mengeluarkan 90% dari batu leluhur terbaik di istana, yang dapat mendukung susunan ruang waktu bintang selama 2.000 tahun. Mendengar pidato itu, Tan Yun membuka mata bintangnya dan berkata, "Yah, aku tahu. 2.000 tahun dari dunia luar sudah cukup bagiku untuk melatih tubuh Hong Mengba." Zixi, terima kasih banyak. Fang Zixi, yang berada di lautan awan yang luas, tersenyum dan berkata, sama-sama. Anda pernah berkata bahwa ketika Anda menjadi kuat di masa depan, Anda akan melindungi saya. Aku akan menunggumu menjadi kuat secepat mungkin. Tan Yun dalam barisan berkata sambil tersenyum, oke. Aku akan menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak Zushi kelas atas di masa depan. Ketika dia kuat, dia akan melindungimu. Siapa yang berani menggertakmu, aku akan membuatnya terlihat bagus. Keluar. Pikir Tan Yun, kekosongan itu sedikit bergetar, dan bola cahaya berwarna-warni terbang keluar dari alisnya dan menggantung di depannya. Tan Yun memasuki meditasi dan berdiri di langit dalam bola cahaya galaksi yang berwarna-warni. Asal abadi, telan untukku. Tan Yun menantikannya. Tiba-tiba, di langit berbintang yang luas, naga raksasa yang terkondensasi dari asal abadi melaju di sekitar tubuh besar Tan Yun. Kemudian, untaian asal abadi keluar dari tubuh naga seperti mimpi,
mengebor ke alis Tan Yun, dan mulai memurnikan daging dan darahnya, tendon, tulang, 8 meridian, 5 organ zang, dan bagian tubuhnya. Proses pendinginan tidak hanya tanpa rasa sakit, tetapi juga sangat nyaman. Di luar waktu, setelah 1900 tahun, Tan Yun hampir memadamkan seluruh tubuhnya 2 kali. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan makna dominan dari mengabaikan semua hal di matanya. Saat ini, Tan Yun merasa bahwa kekuatan di tubuhnya telah mencapai kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut keterampilan yang lebih rendah dari tubuh Hong Mengba, tubuh Tan Yun Hong Mengba telah menyelesaikan budidaya tingkat Tao dan memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan senjata Tao kelas atas dengan satu pukulan. Dengan latihan Tan Yun tubuh Hong Mengba menyelesaikan tahap menjadi seorang Tao, baju besi leluhur Hong Meng yang bisa dipadatkan setelah dia melatih tubuh Hong Mengba juga diturunkan menjadi baju besi Hong Meng Dao. Armor Tao Hong Meng 10 kali lebih kuat dari armor leluhur Hong Meng dalam pertahanan dan serangan. Setelah Tan Yun menampilkan tubuh pengganggu Hong Meng dan memadatkan baju besi Tao Hong Meng, dia dapat dengan mudah menghancurkan senjata Raja Tao kelas atas dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, dengan tubuh fisik Tan Yun menjadi lebih kuat, dengan 9 tingkat alam Tao dan kekuatan jiwa Tao Hong Meng, ia telah melewati kesempurnaan besar alam Tao, yang sebanding dengan 6 tingkat alam. Kerajaan Raja Tao. Dengan kata lain, Tan Yun dapat mengendalikan 5 kekuatan kuat dari alam Tao umum hanya dengan menampilkan murid surgawi Hong Meng-nya. Tan Yun yakin bahwa jika dia melakukan yang terbaik, dia tidak akan takut dengan kekuatan 8 aspek kerajaan Raja Tao biasa, atau bahkan 9 aspek kerajaan Raja Tao. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan cara rahasia, ada juga Dao Huang, Dao Di, Dao Shengjing, Dao Zhu dan Zigao Dao Zhu di atas Dao Wang. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan lebih banyak batu leluhur kelas atas, dan kemudian berlari ke alam. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memandang Yu Yunxi dan Xin Bingxuan di sampingnya. Ditemukan bahwa Yu Yunxi sekarang adalah 6 kali lipat keadaan Tao dan Tuhan, Xin Bingxuan sudah menjadi Raja Taoisme beruas 8. Selanjutnya, Tan Yun memejamkan mata dan terus melahap ki leluhur surga dan bumi. 100 tahun kemudian, malam gelap gulita seperti tinta. Berdengung. Kekosongan bergetar, batu leluhur terbaik dikonsumsi, dan susunan ruang waktu di domain bintang runtuh. Para murid yang duduk berlutut di alun-alun sangat bersemangat. Mereka telah mendapat banyak manfaat dari penutupan ini selama lebih dari 100.000 tahun. Hihi, bagus sekali. Sekarang aku adalah Daoshen Realm tingkat 6. Yu Yunxi berdiri dengan gembira di perbatasan. Dia mengenakan rok ungu dan ditutupi dengan benang ungu. Xin Bingxuan juga sangat senang. Tan Yun membuka matanya, tersenyum dan berdiri. Tan Yun, apa rencanamu selanjutnya? Yu Yunxi bertanya. Aku akan pergi menemui penguasa istana, dan kemudian pergi ke wilayah ilahi Dongsu. Tan Yun menantikan, saatnya menemukan Su Bing dan mereka. Baiklah, kata Yu Yunxi, maka sibuklah dulu. Bingxuan dan aku akan menunggumu di sini. Oke, Tan Yun menjawab dan mengangkat perbatasan. Pada saat berikutnya, Fang Zixi mendorong para murid dan memerintahkan mereka untuk dibubarkan setelah mengatakan beberapa harapan untuk murid-murid tertutup ini. Hanya tersisa Fang Zixi, Tan Yun, Yu Yunxi dan Xin Bingxuan. Zixi, aku punya sesuatu untuk menemukanmu. Tan Yun berkhotbah. Fang Zixi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melirik ke kegelapan yang tak terlihat di matanya, dan kemudian kembali normal. Dengan penuh pertimbangan, dia berkata, Anda akan pergi, bukan? Iya, Tan Yun mengangguk. Ikutlah denganku. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu malam ini. Fang Zixi berkhotbah. Tan Yun mengangguk dan segera menatap Xin Bingxuan dan Yu Yunxi dan berkata, Zixi memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Kamu tidak perlu menungguku. Iya, kata Xin Bingxuan, Yunxi dan aku akan kembali ke wilayah bintang 4 seni dulu. Setelah itu, Xin Bingxuan dan Yu Yunxi berubah menjadi 2 balok, naik ke langit dan menghilang ke langit. Semakin dalam malam, Tan Yun mengikuti Fang Zixi dan kembali ke gedung kunonya.
Setelah Fang Zixi menutup pintu kayu di lantai pertama, dia mengusap lengan batu gioknya dengan lembut dan segera menetapkan batas untuk seluruh bangunan kuno. Tan Yun tiba-tiba menemukan wajah Fang Zixi jelek, jadi dia menutup hatinya dan berkata, "Zixi, wajahmu sangat buruk. Apa yang terjadi?" Fang Zixi menatap Tan Yun. Matanya yang indah menunjukkan warna kekhawatiran yang dalam. "Selama retretmu, Huyanzang datang dengan utusan yang dikirim oleh 3 Kaisar Dongzu, Beizu dan Nanzu." Tan Yun bertanya, "Aku pasti telah memperingatkan mereka ketika aku menyeberang jalan, bukan?" "Iya. Lalu apakah mereka mempermalukanmu?" kata Tan Yun. Fang Zixi berkata, "Ketika mereka datang, mereka meminta saya untuk mengumpulkan semua orang di kuil Tianmen untuk diperiksa, tetapi saya dengan tegas menolak. Sekarang mereka sudah pergi, tetapi saya khawatir bahwa 3 kaisar besar dan Huyanzang akan datang sendiri tidak lama lagi. Jadi, bahkan jika kamu tidak pergi, aku akan menyuruhmu pergi." Tan Yun berkata dengan cemas, "Bisakah kamu menghadapi mereka saat mereka datang?" Fang Zixi memberi Tan Yun senyum meyakinkan, "Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Ketika 4 yang kuat datang, aku akan menunjukkan kelemahan dan membiarkan mereka memeriksanya. Ini kamu. Kemana kamu akan pergi setelah meninggalkan kuil Tianmen? Atau akankah kamu kembali ke dinasti leluhur Sisu?" Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun aku seorang Tao, aku cukup kuat untuk membunuh 7 orang di wilayah Raja Tao biasa. Jadi, sudah waktunya untuk pergi ke alam Dewa Dongzu dan mencari mereka." Fang Zixi mengangguk dan berpikir bahwa kepergian Tan Yun berbahaya dan tidak dapat diprediksi. "Saya tidak tahu berapa lama dia akan pergi." Matanya yang indah menunjukkan kekhawatiran dan keengganan yang tak terpulihkan. "Kamu benar-benar tidak perlu mengkhawatirkanku, sungguh." Tan Yun melangkah maju dan menatap Fang Zixi, yang sudah dekat. Matanya menunjukkan sentuhan kelembutan dari lubuk hatinya. "Memikirkan kepergian ini, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali." Mata Tan Yun dipenuhi dengan jejak keengganan untuk menyerah. Tiba-tiba, Tan Yun ingat adegan tidur di ranjangnya malam itu. Dia merasa bahwa dia sudah peduli padanya.